Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara bagus? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Bisa nggak? Bisa. Oke, Ibu bacakan aturannya dulu ya. Di mute atau matikan speaker ketika tidak bicara. Oke, Noel Frandi, silakan. Saya mau nyanyi lagu Garuda Pancasila, boleh, Bu? Boleh, silakan. Yang lain tolong disimak ya, Nak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, Bu? Oke, tepuk tangan untuk kawanmu yang berani. Oke, silahkan Indra. Belajar matematika bikin otak sehat. Oke, Penelitian Profesor Ryuta Kawashima membuktikan bahwa otak manusia menjadi lebih aktif ketika mengerjakan soal matematika daripada bermain game. Saat mengerjakan soal matematika, bagian prefrontal berfungsi untuk belajar. Bagian prefrontal yang berfungsi untuk belajar dan berpikir logis pada otak akan menjadi aktif. Bahkan bagian otak yang berfungsi untuk membaca juga aktif. kehadiran ya, jangan lupa untuk diisi. Oke, Bu. Masih ingat pelajaran penyajian data? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, yuk Indra, silahkan. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, grafik, dan tabel. Oke, bagus. Ada yang mau nyoba lagi? Oke, Alex, silahkan. Tentang yang kemarin itu ada diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan ogif ya, Bu. Oke, bagus. Jadi kemarin itu pernah kita pelajarin ini diagram lingkaran, yang ini diagram batang. Untuk KD yang kita pelajari 3.28 dan 4.28 melalui moda daring pembelajaran problem based learning PBL dengan pendekatan STEAM, TIPEK, berbasis 4C, literasi, PPK, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dengan benar. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dengan percaya diri. Beberapa manfaat ya. Yang pertama itu membantu menyelesaikan tes CPNS, BUMN, lowongan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun dan menyederhanakan data. Berikutnya, merencanakan dan prediksi. Yang keempat, menetapkan keputusan terbaik. Oke, materi yang akan kita pelajari untuk ukuran pemusatan data. Gambar apa ini? Gambar siswa sedang mengukur tinggi badan, Bu. Oke, udah mau nyoba lagi? Saya, Bu. Yuk, silahkan Indra. Data mengukur tinggi badan dapat berupa data tunggal, Bu. Data tunggal dapat dihitung nilai meannya seperti menghitung rata-rata nilai rapot, Bu.
Benar. Kalau kita terima rapot itu kita bisa menghitung min-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ini pembuatan kelompoknya. Ada kelompok modus, ada kelompok kuartil, ada kelompok desil. Ini bahan ajarnya seperti ini. Udah Ibu share di Google Classroom. Nah, nanti kalian masuk di sini ya. Ini kasus yang ada di LKPD yang nanti kalian diskusikan. Kasus 2. Siswa SMK Negeri 1 Batam melakukan ulangan harian. Hasil ulangannya adalah berikut ini. 80, 40, 50, 60, 70, 60, 70, 70, 20, 90. Apakah ada nilai mediannya? Berikan alasanmu dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Ini kira-kira yang nanti ada di LKPD yang akan diselesaikan. Oke, kita ke kelompoknya Gabriel, kelompok modus ya. Kita lihat datanya 345. Ini ada 2 ya. Tolong dicek ulang lagi ya. Ya. Kurang. Oke, ini kelompok ADSK ya. Kelompok men. Oke, baik kita lihat. Oke, bagus. Angka 1. Oke. Nah, ini N-nya itu 5. Tolong diperbaiki ya. Ini nilainya 4. N itu jumlah siswanya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya. Kira-kira ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok MEAN yang beranggotakan saya sendiri, Dwi, Emalia, Jonathan, Ihsan, Putri, dan Winda. Kasusnya tadi sudah dibacakan. Menurut pendapat kami, ada rata-rata hitungnya. Buktinya, langkah pertama yaitu tuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Yang diketahui, tinggi Adiaska 165 cm, Dwi Anugrah Setiawati 160 cm, Emalia 158 cm, Jonathan 162 cm, Ihsan 163 cm, dan N-nya 5. Yang ditanya MEAN atau rata-rata hitung. Langkah kedua yaitu kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus berikut, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. X bar sama dengan 165 ditambah 160 ditambah 158 ditambah 162 ditambah 163 dibagi 5. X bar sama dengan 808 per 5, yang hasilnya sama dengan 161,6. Langkah ketiga yaitu membuat kesimpulan. Jadi nilai rata-rata hitungannya adalah 161,6 cm. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Kun. Cara dapetin nilai N sama dengan 5 dari mana? Dari mendata menghitung jumlah siswa yang diukurnya. Oke, bagus. Bagaimana min untuk jumlah manusia yang jika dihitung hasilnya 7,5? Karena ini manusia harus utuh, maka harus dibulatkan ke atas menjadi 8. Bulatkan ke atas menjadi 8. Baiklah, selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok modus. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modus. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita perhatikan data yang sering muncul. Data 322 muncul 1 kali. Data 325 muncul 1 kali. Data 333 muncul 1 kali. Data 334 muncul 1 kali. Data 340 muncul 1 kali. Data 345 muncul 2 kali. Data 353 muncul 1 kali. Dan data 356 muncul 4 kali. Langkah kedua, data yang paling banyak muncul adalah 356, yaitu sebanyak 4 kali. Langkah ketiga, kesimpulannya adalah, jadi
Modus dari kecepatan motor tersebut adalah 356 km per jam. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana modus dari data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Udah mau nyoba? Yuk. Saya, Bu. Oke, Mike, silakan. Jawabannya itu tidak ada, Bu, karena tidak ada yang sering muncul di antara 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Ini hasil tugas mandiri kalian yang kalian kerjakan. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti syarat median itu harus diurutkan dulu ya. Disebutkan tadi sama Kelvin. Modus ya Kelvin ya tadi ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Untuk remedial, kita kan tadi tidak ada remedialnya ya, Ibu. Lihat tadi nilainya bagus-bagus semua. Ibu harap untuk pelajaran yang lainnya juga seperti itu. Tidak harus matematika aja yang lulus semua ya. Pelajaran yang lainnya juga lulus. Jadi kalau remedial nanti Ibu analisis dulu penyebabnya. Kenapa? Ini alhamdulillah tidak ada yang remed. Nah, yang untuk dapat 100-100 atau nilainya lebih tinggi-tinggi tadi dengan pengayaan. Pengayaan boleh mempelajari pemusatan data tunggal atau pelajaran statistik yang lain. Pernah belajar min median modus dengan Excel juga kan? Nah, Bu. Nah, itu bisa dipelajari juga untuk lanjutnya ya. Untuk refleksi, ini sudah Ibu share juga di evaluasi ya, di Google Classroom. Di Google Classroom, ada di situ evaluasi, ada refleksinya, ada tes formatifnya, ada tugas mandiri yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, jadi untuk refleksinya kalian kerjakan kuisis. Ini mengasihkan ini yang pernah mencoba-mencoba. Nah, untuk tindak lanjut kerjakan tes formatifnya di bahan ajar halaman 17. Pelajari ukuran pemusatan data kelompok. Ini untuk materi berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. SMK? Bisa. Oke, yuk pimpin doa salah satu. Bersiap. Sebelum mengakhiri meeting ini, marilah kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.